Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaction ya tentang masalah yang belakangan ini terjadi, yang sedang rame ini di media sosial, yaitu berantemnya para pembeli dengan para kurir dengan transaksi COD ya. Jadi cash on delivery. Jadi bayar ketika menerima paket gitu istilahnya ya. Jadi saya pengen menerangkan sedikit ya tentang COD ini. Kenapa sih COD ini jadi bermasalah seperti ini gitu ya? Menurut saya yang jadi masalah adalah pengguna ketidaktahuan dari para pengguna transaksi melalui via COD gitu ya. Karena orang-orang yang melakukan transaksi via COD, menurut saya secara psikologis mereka tuh orang yang nggak mau ribet, ya nggak? Udah nggak ribet, nggak usah transfer, nggak usah ini ntar aja kalau ada barang dateng gue yang bayar gitu kan. Itu artinya orang akan lebih merasa enak nggak diribetkan sama cara transfer, atau mereka nggak punya rekening. Mereka orang yang misalnya buta akan hal transfer atau cara pembayaran online gitu kan. Mereka buta jadi merasa ya, ini ada bayar di tempat ya, enak tuh kayak di warung gitu ya, ada barang ntar gue bayar gitu kan. Jadi orang-orang yang mungkin nggak ada pengetahuan tentang ini, tentang transfer, jadi dia lebih memilih hal yang simpel, yaitu bayar ketika barang udah nyampe. Nah itu di situ kesalahan terbesarnya ya. Bagi orang yang udah memilih COD karena memang untuk pengen pakai duit with cash, tapi dia ngerti cara transfer dan ngerti bagaimana berbelanja online di marketplace, itu mungkin gak bakal jadi masalah ya. Pengguna-pengguna lama lah nggak jadi masalah, karena mereka maupun mau beli cash mau beli COD, mereka tentu udah terbiasa dengan hal memvideokan barang yang diterima. Jadi tidak ada masalah dengan kurir, barang harus kita ambil. Kalaupun misalnya barang tidak lengkap, kita bisa videokan, bisa klaim dari pihak ke pihak penjual. Karena menurut saya di marketplace itu relatif aman ya, karena uang tidak akan langsung cair ke penjual. Jadi nunggu kita ada komplain atau nggak ada komplain, dia langsung teruskan gitu. Jadi sangat aman kalau di marketplace. Ya marketplace itu ya seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu marketplace ya. Marketplace yang online ya, yang udah stable lah jatuhnya, bisa kita andalkan. Kalau misalnya memang barang yang dijual oleh penjual tidak sesuai, itu bisa kita klaim, asal dengan syarat, kebanyakan itu barang yang kita beli harusnya kita videokan dulu. Waktu unboxing itu kita videokan sebagai bukti kalau barang itu belum kita keluarkan, atau misalnya kurang nih ya, tapi kita nggak ada video. Misalnya kita beli barang pulpen 2 misalnya, tapi yang dikirim satu, tapi karena kita nggak videokan, terus kita komplain aja kok barangnya cuma satu. Nah pihak penjual juga mungkin merasa curiga, mungkin waktu dia makingin dia merasa ngirimnya 2 gitu, bukannya satu. Jadi itu nanti bakal ada masalah ya, itu bakal ada masalah trust. Nah biasanya dari pihak penengah, yaitu toko marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan macam-macam, mereka meminta bukti dari video unboxingnya. Nah, jadi itulah kenapa saya sering bikin video unboxingnya. Itu bukan hanya sekedar untuk konten YouTube. Saya selalu bilang saya unboxing ini bukan hanya konten YouTube, karena saya ingin sebagai bukti kalau barang yang dikirim itu sesuai dengan apa yang saya beli di online. Itu gunanya membuat video unboxing. Jadi ya lumayan lah buat konten juga, buat bukti juga nantinya gitu. Jadi itu kenapa saya biasanya bikin
video unboxing barang-barang yang sebenarnya jarang para YouTuber atau konten kreator lakukan unboxing, karena ini YouTube saya ya emang sekitar pribadi saya dan ini hobi saya, jadi saya merasa apa aja lah saya bikin sesuai dengan tujuan saya gitu ya, untuk buat bukti gitu. Jadi kembali lagi ke masalah COD itu di versi marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain itu aman ya. Jadi yang perlu dikasih tahu sama customer itu ya peraturan yang ada di marketplace tersebut, yang biasanya nggak boleh dibuka kalau belum dibayar gitu. Padahal di lapangan itu ya berbeda banget ya, orang berbeda banget, kadang-kadang nggak mau bayar, pengennya dicek dulu dan macam-macam karena dia takut ditipu. Padahal sebenarnya kalau di marketplace nggak masalah ditipu juga, nanti bakal balik uangnya kalau kita punya bukti-bukti. Itu yang harus dididik ya, pelanggan harus dididik. Nanti saya ada salah satu trik buat toko-toko besar, toko-toko online ini, saya punya aspirasi untuk dilaksanakan nanti. Tapi saya mau bahas lagi tentang masalah COD yang kedua. Nah, selain di marketplace, kadang-kadang ada toko-toko pribadi itu bisa COD, bro, melalui pengiriman. Seperti misalnya di sini. Nah, ini ada namanya di Facebook. Ini Facebook ya. Ini Facebook. Di Facebook Marketplace itu setiap toko-tokonya ini bisa melakukan COD ya, seperti ini kita buka ya. Nah, ini COD nih, COD sepatu pria. Nah, dia nggak melalui pihak ketiga seperti Tokopedia, dia langsung melalui pihak pengiriman. Jadi ada beberapa pengiriman yang bisa bekerja sama dengan toko yang seperti ini, toko pribadi, untuk bisa menerima barang COD, bisa mengirim barang COD. Nah, ini yang bakal jadi masalah. Nih toko-toko seperti ini yang bakal jadi masalah. Karena apa? Karena nanti pengembaliannya agak rumit dan itu sangat merugikan pelanggan. Kenapa? Karena uang bakal cair langsung ke dia ketika kita terima. Kalau kita nggak cek dulu barangnya, itu agak susah. Bahkan mungkin kalau misalnya tokonya nggak jujur, emang yang berniat menipu, itu bakal kabur begitu aja ya nggak. Itulah permasalahan yang keduanya, tidak melalui toko online terpercaya. Jadi masih pakai manual seperti ini, COD manual seperti ini. Ini bukannya saya mencurigai toko ini, enggak. Banyak toko-toko yang seperti ini juga benar gitu, yang ngirimnya benar dan mereka bisa COD dan banyaknya. Tapi ini dimanfaatkan para penipu untuk tidak mengirim barang sesuai dengan ini, dan untuk klaimnya agak susah. Mau klaim kemana? Mau klaim ke tokonya langsung? Kalau tokonya langsung tutup bagaimana? Apa bisa dikomplain sama pengiriman? Pengiriman sendiri biasanya angkat tangan untuk masalah itu ya, karena ini udah melalui prosedur COD. Itu yang jadi masalah. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang marah-marah ini belum tentu dari beli di marketplace ya. Kalau bisa marketplace, bisa kita salahkan mereka kenapa enggak baca peraturan, itu bisa kita salahkan. Apalagi ibu-ibu kayak gini, mana tahu dia peraturan gitu ya, apalagi bapak-bapak yang nggak pernah belanja gitu, mana tahu mereka peraturan gitu ya tentang COD ini. Jadi sangat disayangkan ya, bukan saya menyalahkan siapapun. Saya merasa sistem COD ini kurang sempurna menurut saya, karena banyak netizen Indonesia, rakyat Indonesia yang nggak ngerti peraturan dan nggak ada pemberitahuan. Seharusnya ini solusi saya ya. Saya bukan hanya sekedar mengkritik,
Tapi saya ada solusi buat para pengiriman yang menyediakan COD, yaitu dengan membuat stiker segel yang di situ berisikan peringatan, ya. Bisa misalnya di plastik yang buat dibukanya itu ditempel di situ sebagai apa? Sebagai stempel gitu ya, bahwa tidak dilarang buka paket A ini. Ketika dibuka kalian harus bayar sebelum membayar. Ketika sudah membayar kalian bisa komplain di bla 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 bla. Jadi customer aman. Udah ada pengetahuan baca kan. Dan kurir juga nggak usah menjelaskan macam-macam. Ketika dia nganterin paket, Pak baca dulu ini Pak. Ini mau diterima nggak? Tapi kalau diterima ini harus dibayar tanpa harus dibuka dulu. Ya kan? Kalau misalnya dia nekat, ya udah saya buka dulu nggak apa-apa. Ya tapi bayar dulu Pak. Ini ada peraturan dari pengiriman saya dan misalnya toko online ya. Kalau Bapak setuju saya bakal kasih. Tapi Bapak jangan komplain. Nah yang terjadi sekarang kemungkinan ketika kurir ngasihin dia belum bayar, customer kan nggak ada ini ya, nggak ada peringatan untuk tidak membuka itu. Otomatis mereka yang nggak tahu menahu masalah dunia ini, nggak ada pemberitahuan, nggak ada tulisan, ya mereka akan menyalahkan kurirnya bro. Kasihan kurirnya juga menurut saya. Kenapa nggak dari pihak pengiriman barang juga cetak itu? Berapa sih harganya? Stiker seperti itu, stiker peringatan seperti fragile atau apa, dibikin seperti itu di depan paketnya supaya customer membaca. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya pengiriman juga mau kalau paket itu ditolak. Misalnya enggak ini kalian kelihatan tipis dan tidak sesuai, saya tolak. Boleh. Dan nanti biaya dibebankan kepada penjual misalnya, atau gimana sistemnya. Supaya jangan merugikan. Ini sebenarnya juga jadi merugikan ya. Merugikan pihak customer juga. Ya customer ya gimana sih bro, gue juga pasti kalau gue nggak tahu peraturan gitu ya, gue juga akan marah gitu ya. Ya sampai di penjara juga loh, sampai di penjara, sampai ada yang di penjara gara-gara belanja online COD. Lucu ya negara ini ya. Padahal harusnya ya sistemnya ini diperbaiki. Kita udah tahu ini kelemahannya seperti ini, dan saya ada troubleshootingnya. Mungkin dari pihak pengiriman juga punya troubleshooting lagi gitu yang lebih canggih, tapi harus dilaksanakan segera karena nanti bakal banyak yang seperti ini. Berapa banyak lagi orang keciduk gara-gara marah-marahin kurir, dan bagaimana berapa kurir yang rugi akibat ulah para belanja online yang tidak tahu peraturan. Ya, ini harusnya dari pemerintah juga harus turut campur ya untuk masalah sistem COD ini. Harus digodok lagi yang lebih aman lagi, yang kalau mungkin harus diedukasi pembelinya, edukasi dan dilakukan secara tepat lah. Akhirnya itu opini saya terhadap COD yang belakangan ini menjadi viral karena banyak kurir-kurir jadi korban, dan menurut saya pembeli juga jadi korban ya. Mereka marah-marah itu ya mungkin karena merasa tertipu dan macam-macam dan enggak sesuai dengan harapan mereka gitu ya. Mungkin hanya beda pandangan, bukan berarti mereka jahat atau apa ya. Dan saya berpikir seperti itu juga, jangan sampai seperti ini sampai masuk ke bui, masuk diciduk ya. Oke gitu aja opini saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.